Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah taala tumbuhkan kemauan pada diri kita, memampukan diri kita sehingga kita bisa hari ini, pagi ini duduk bersama-sama untuk belajar mengenai ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas di bagian penutupnya berkenaan dengan roja. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masih di bab roja di bagian khotimah, yaitu bab terakhir. Qala musannif hafizahullah ta'ala, alal mu'mini an yakuna jami'an bainal khaufi wa roja'i fi ubudiyatihi. Seorang mumin itu mestinya dia mengumpulkan antara khauf dan roja dalam peribadatan yang dia lakukan, hatta yatahaqqaqu lahu matlubuhu wa muraduhu, sampai kemudian terwujud apa yang menjadi harapan dan tujuan dia. Yaqulu al-Munawi rahimahullahu, al-khawf wa raja'u alladaini huma sammaha al-ubudiyah. Kata al-Munawi rahimahullah, khauf dan raja itu adalah dua hal yang memiliki kontribusi dalam ubudiyah. Idhya, yakni apa? Ittiror wal iftikor. Ittiror itu adalah darurah atau hajah, yaitu al-khalatul lati yakunu fiha min nazalat bihi syiddah au nuzulul makruh la yumkin ikhtimaluhu au ikhtimalu syiddah masyaqqatu wa syiddah. Artinya satu keadaan yang itu dirasa sangat berat. Keadaan yang sangat berat yang nyaris-nyaris tidak tertanggungkan. Wa iftikor adalah ihtaj, yaitu kebutuhan. Maka kata beliau, fal khaufu ittiror, maka khauf itu adalah ittiror, yaitu ada kaitannya dengan kondisi yang berat, ada kondisi yang membuat seseorang itu merasa tidak mampu menanggungnya. Wa roja, adapun roja itu iftikor, itu adanya rasa butuh. Wal ibadatu lillahi innama tusifu bi khaufit taksir. Ibadah kepada Allah itu semata-mata disifati dengan khauf. Nah, khauf ini kenapa? Karena ada merasa takut kurang, ada yang tidak lengkap, dan seterusnya. Kemudian juga disifati dengan wasyukru taufik. Dan rasa syukur karena bisa beribadah itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faru'yatu taksir tujibul khauf. Nah, pandangan atau pemahaman adanya rasa kurang dalam ibadah itu akan memastikan munculnya khauf. Kemudian waru'yatu taufik, adapun pandangan taufik atau pemahaman bahwa kita itu bisa beribadah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka tujibur roja, maka itu akan memastikan munculnya roja. Dan ini adalah perkataan yang sangat penting ya. Maksudnya kalau kita hayati benar-benar bahwa ketika seorang itu beribadah, kita selesai sholat saja itu kan oleh Rasul diajari langsung istighfar, padahal baru selesai melakukan amal soleh. Jadi bukan alhamdulillah gitu ya, maksudnya pertama kali istighfar dulu, istighfar. Jadi kita dilatih untuk meskipun kita melakukan amal soleh, ya ada khawatiran bahwa itu ada yang kurang karena mungkin ada sedikit lalai dalam sholat itu, maka kita istighfar. Tetapi sekaligus kita juga bersyukur kepada Allah karena Allah itu masih izinkan kita untuk bisa menunaikan sholat. Allah masih takdirkan kita bisa melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di samping ada khauf, adanya potensi mungkin kita kurang, tapi kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah yang bisa diperluas, bahwa hari ini kita masih bisa ngaji di sini itu juga tidak lepas dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita punya pengalaman dulu-dulunya kita bagaimana gitu ya. Sekarang sampai di titik ini itu Masya Allah.
luar biasa. Wa alal muslim aidon, dan bagi seorang muslim juga mestinya itu an yabta'ida anil kunuti min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Dia harus menjauhkan diri dari rasa putus asa terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yuhsinad dhonna billahi subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya dia selalu memperbaiki atau memperbagus prasangkanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita korelasikan dengan yang di atas tadi, selama seorang muslim itu masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, maka dia harus punya prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menghendaki dia menjadi baik. Betapapun misalnya dalam kesehariannya dia masih melakukan maksiat, masih melakukan kesalahan, tapi selama dia masih diberi kesempatan untuk beribadah, itu artinya Allah masih menghendaki dia itu menjadi baik. Sehingga dengan demikian tidak boleh berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Munawi rahimahullah anil kunut. Al-Munawi beliau berkata berkaitan dengan kunut atau berkaitan dengan putus asa ini, wa huwa tadyiku lima jari rahmah, yaitu kondisi yang sempit berkaitan dengan rahmat atau kasih sayang Allah. Wal ifdol, dan fadilah Allah. Jadi merasa sempit dari kasih sayang Allah dan dari karunia Allah, nah itu sudah indikasi kunut, indikasi adanya putus asa. Wamin sama, dan karena itu karena minal kabairil qalbiyah, putus asa itu termasuk dosa besar dalam ranah qalbiyah, dalam ranah amalan hati, fa husnudon, adapun husnudon, fa admu raja, dan agungnya pengharapan pada Allah itu adalah ahsanu ma tazawwadahu al-mu'min, itu adalah sebaik-baik perkara yang seorang mukmin itu berbekal dengannya. Husnudon, dan harapan yang besar pada Allah itu adalah bekal, sebaik-baik bekal yang seorang mukmin itu mesti berbekal dengannya. Likudumihi ala rabbihi, dalam rangka nanti untuk bisa berjumpa atau menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal kita menghadap Allah itu adalah husnudon dan harapan yang besar pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wala yang bagi liman nasoha nafsahu an yata'ama an masawi'iha, dan tidak semestinya, tidak sepatutnya bagi orang yang memperbaiki dirinya itu dia membutakan diri dari kesalahan-kesalahan atau ma'ayib, dari aib-aib dirinya. Wa yursilu nafsahu fil ma'asi, dan kemudian membiarkan dirinya itu melakukan kemaksiatan atau terjatuh dalam kemaksiatan. Wa ta'alaku bi husnir roja wa husnidzoni billah, akan tetapi kemudian dia mengaitkan apa yang dia lakukan itu dengan roja dan husnudon. Maksudnya tidak sepatutnya bagi seorang mukmin yang dia itu memang sungguh-sungguh memperbaiki diri, kemudian dia bermudah-mudahan dengan maksiat, membiarkan dirinya dengan melakukan keburukan dan maksiat karena punya harapan, punya husnudon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini husnudon yang tidak pada tempatnya. Qala Abul Wafa Ibnu Aqil rahimahullah, kata Abul Wafa Ibnu Aqil, ikhdarhu, berilah peringatan, wala taghtar bihi wala taghtaru bihi, dan jangan ghaflah, jangan lalai dalam memberi peringatan itu. Fa innahu qad ulyati fi salasati darahim, karena sesungguhnya khat potong tangan itu ketika mencapai nisab 3 dirham. Wa jildul khati fi misli ra'sil ibrati min khamr, dan ditegakkan khat jilid, yaitu dicambuk, itu ketika seorang itu mengecap atau meminum setetes khamr. Ra'sil ibroh itu adalah seujung jarum, jadi setetes, jadi bukan nek ramabuk ya rati kepuk gitu. Jadi khamr itu adalah sesuatu yang haram, ya setetes itu ditegakkan. Wa qad dakhalat al-mar'atun nara fi hirrah, karena seorang perempuan itu ada yang dihukum di neraka hanya gara-gara seekor kucing. Wasta'alat syamlatu naron ala man
ghallaha wa qad qutila syahidan, dan dipanaskan pakaian dari api neraka itu diberikan kepada orang yang nyencang kucing, maksudnya tidak membebaskan, tidak memberi makan, memasung kucing. Meskipun dia itu kutila syahidan, dia itu terbunuh dalam keadaan syahid. Itu kata Abul Wafa Ibnu Aqil. Maksudnya apa? Jadi beliau itu memberi wanti-wanti, hati-hati, jangan meremehkan kesalahan meskipun kecil, karena itu punya konsekuensi. Kata beliau, tangan itu dipotong ketika seorang itu mencuri 3 dirham. Kemudian hukum cambuk itu ditegakkan ketika ada setetes khamar yang dirasakan oleh lidah seseorang. Dan perempuan itu, ada seorang perempuan yang dimasukkan neraka hanya gara-gara dia menganiaya kucing, tidak memberi makan, diikat, kemudian tidak diberi makan. Begitu juga orang yang dipanaskan bajunya dari api neraka itu gara-gara dia memasung, mengikat kucing, meskipun dia itu kutila syahidan, dia itu terbunuh dalam keadaan syahid. Jadi rojak itu tetap harus ada upaya menjauhkan diri dari maksiat. Wala takun qalil roja fa innaka khinaha takunu kal insanil mait, dan jangan sampai kemudian sedikit pengharapan, minimalis rojaknya itu. Kenapa? Karena sungguhnya engkau itu kalau sampai seperti itu menjadi seperti orang yang mati. Seperti orang yang mati. Jadi orang yang harapannya pada Allah itu sedikit, itu ibaratnya adalah orang yang mati. Yaqulu Ibnu Ri'la rahimahullah, Ibnu Ri'la berkata dalam sebuah syair beliau, laisa man mata fastaroha bimayitin. Tidaklah seorang yang mati itu dia istirahat dengan kematian. Innamal mayitu mayitul ahya. Sesungguhnya kematian itu semata-mata adalah matinya kehidupan. Innamal mayitu man ya'isu dalilan. Dan kematian itu semata-mata adalah hidupan yang hina. Kasifan baluhu qalila roja, yaitu hidupnya itu penuh dengan keadaan yang menyedihkan karena sedikitnya harapan, sedikitnya pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup, orang yang hidup tapi tidak punya harapan kepada rahmat Allah itu ibaratnya adalah orang yang mati meskipun dia hidup. Wa alaika akhi fillah, maka wajib bagi engkau saudaraku fillah, antaklama anal a'malal qulubi tartatibu bi ba'duha bi ba'din. Ketahuilah bahwasanya amal-amal hati itu saling terikat satu dengan lainnya. Wa kullama qawiyul ahadiha qawwa ghairahu. Maka ketika ada satu yang dia itu kuat, maka itu akan menguatkan yang lainnya. Wa kullama dha'ufa ad'afa ghairahu. Tetapi manakala ada satu yang lemah, maka itu akan melemahkan yang lainnya. Pripun nih gambarannya kira-kira? Amalan hati itu terikat satu dengan lainnya. Ketika satunya kuat, maka menguatkan yang lain. Ketika satu lemah, maka melemahkan yang lain. Misalnya apa nih? Ikhlas dengan roja, dengan tawakal. Amalan hati itu ketika ikhlasnya semakin bersih, rojanya pun semakin kuat, kemudian tawakalnya semakin kuat juga. Yeah. Maka karena itulah masing-masing perlu clear, perlu di atas ilmu yang benar. Karena seseorang semakin kuat tawakalnya, padahal sebenarnya bukan tawakul melainkan tawakul, ya maka hakikatnya tawakulnya semakin melemah, walaupun seolah-olah dia berada di atas keyakinan yang sangat kuat, sehingga ya nanti akan melemahkan kemauan untuk berbekal. Saya jadi teringat ketika tadi ada yang berkomentar bahwa kalau seseorang itu mengandalkan keyakinan kepada hauqalah, maka orang nggak mau ke dokter. Nah, ini terjadi karena lemahnya ilmu, salahnya dia melakukan, sehingga berakibat pada kelemahan lain. Sebaliknya kuatnya dia akan menguatkan yang lain. Wallahu a'lam bishawab.
Dan qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, "I'lam anna mukharrikatil qulubi ilallahi azza wa jalla salasatun." Kata beliau, ketahuilah bahwasannya penggerak hati yang menuju pada Allah itu ada 3. Yang pertama mahabbah, rasa cinta, wal khauf, rasa takut, wal roja, dan pengharapan. Wa aqwaha al mahabbah, dan yang paling kuat itu adalah mahabbah, rasa cinta. Ketika rasa cinta pada Allah tinggi, maka itu akan mempengaruhi harapannya juga. Mungkin begitu nggih. Ketika saling terikat itu. Ketika rasa cinta pada Allah itu tinggi, maka otomatis itu pengharapan pada Allah itu juga akan tinggi. Dan rasa cinta itu tidaklah terbangun kecuali di atas ilmu, di atas ma'rifat. Sehingga ketika mengetahui Allah itu maha rahmat, maka mahabbahnya muncul, rojaknya muncul. Sebaliknya ketika juga tahu Allah itu syadidul iqab, maka khaufnya pun juga akan muncul. Jadi satu pemahaman amalan qalbiyah itu akan berpengaruh pada yang lainnya. Wal khaufu al maqsudu minhu, yang disebut dengan khauf di sini adalah az-zajru. Zajru itu al-man'u al-quwah, yaitu penghalang yang kuat. Wal man'u minal khuruji anit thoriq, yaitu mencegah, menghalangi untuk tidak sampai keluar dari jalan. Jadi khauf maksudnya itu adalah penghalang atau rasa takut atau kekhawatiran keluar dari jalan. Fal mahabbatu tulkil abda fi sairi ilal mahbub. Adapun mahabbah itu yang menyampaikan, akhroka, yang menggerakkan al-abda, hamba, untuk berjalan menuju ilal mahbub, yang dicintai. Jadi khauf itu yang menjadi pewanti-wanti untuk tidak keluar dari jalan. Adapun mahabbah yang menggerakkan menuju kepada yang dicintai. Wa ala qadri dha'fiha wa quwwatiha yakunu sayruhu ilaihi. Maka bagaimana dia berjalan menuju kepada mahbub itu tergantung dari kadar kuat dan lemahnya khauf dan roja itu. Wal khaufu yamna'uhu an yakhrija ala anitariqil mahbub wa roja'u yakuduhu. Adapun khauf dia yang menghalangi, yang mencegah seorang keluar dari jalan yang dicintai. Adapun roja itu yang menuntunnya. Itu kata beliau menjelaskan tentang bagaimana kombinasi antara khauf dan roja ini dalam suluk seorang hamba. Fahada aslun adimun yajibu ala kulli abdin an yatanabbaha lahu. Ini adalah satu pokok yang agung yang setiap hamba itu mesti memperhatikannya. Fa innahu la tahsulul lahul ubudiyah biduni, karena peribadatan itu tidak akan sampai kecuali dengan pokok ini. Kombinasi antara khauf dan roja ini. Wa kullu ahadin yajibu an yakuna abdan lillahi la li ghairihi, dan seorang hamba mestilah dia menjadi hamba Allah dan bukan hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah annal ihtimama bi amalin qalbiyyin wahidin wa adamil ihtimami bil baqiyah qad yuqi'u fil khata'i wa dhalal. Ketahuilah bahwasanya hanya memperhatikan satu amalan hati saja dan tidak memperhatikan yang lainnya itu kadangkala bisa menjatuhkan seseorang dalam kesalahan dan kesesatan. Memperhatikan hanya pada satu amalan hati saja, tadi kan disebutkan khauf, roja, dan mahabbah ada 3. Maka hanya satu saja yang jadi fokus, maka kadangkala itu bisa menjadikan seorang terjatuh dalam kesalahan dan kesesatan. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata Ibnu Taimiyah, wa qala ba'duhum, sebagian dari orang-orang itu berkata, man abadallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindik. Siapa yang beribadah Allah hanya dengan mahabbah saja, maka orang ini adalah zindik. Orang ini adalah zindik. Zindik itu adalah man yubtinul kufra wa yudharu al-islam. Wa kana yusamma fi asri rasuli bil munafik. Orang yang menyembunyikan kekufuran tapi menampakkan keislaman. Dan di zaman Rasul, orang-orang seperti ini disebut munafik.
Waman abadallaha bil khaufi wahdah wa huwa haruriyun. Adapun orang yang beribadah pada Allah hanya mengedepankan khauf saja, maka mereka ini adalah haruri. Haruri adalah ta'ifatun minal khawarij tunsibu ila harura biqoribil Kufah. Jadi sekelompok kalau dari kalangan khawarij, sekelompok orang dari kalangan khawarij yang itu dinisbatkan di sebuah daerah bernama Harura, itu dekat dengan Kufah. Yang ini yang mereka itu khalafu aliyan wa kana indahum syiddatu biddin. Mereka orang yang menyelisih Ali dan mereka itu berlebih-lebihan dalam beragama sampai akhirnya mereka itu kharaja minaddin bi sur'ah. Mereka keluar dari agama itu dengan sangat cepat. Ini haruri. Jadi orang yang hanya beribadah pada Allah mengedepankan khauf itu menjadi orang yang kaku, orang yang keras. Waman abadahu bi roja wahdah fahuwa murji'un. Adapun orang yang beribadah kepada Allah hanya mengedepankan roja saja, maka dia adalah murji'un. Murji'ah. Yaitu firqatun tak takidu annahu la yadurru ma'al imani maksiyah wala yanfa'u ma'al kufri ta'at. Jadi orang yang mereka itu punya keyakinan bahwa iman itu tidak akan bahaya meskipun ada maksiat, meskipun melakukan maksiat, dan juga tidak kekufuran itu juga tidak akan ada ketaatan itu tidak akan ada manfaatnya ketika seorang itu melakukan kekufuran. Maksudnya ya pokoknya Allah itu Maha Pengampun, jadi meskipun maksiat ya itu tidak akan merusak iman, meskipun kufur atau taat itu juga tidak akan ada pengaruhnya dengan kekufuran. Jadi gampang ke. Wallahu alam. Dan waman abadahu bil hubbi wal khaufi warajai fahuwa mu'minun muwahhidun. Nah, adapun orang yang dia beribadah pada Allah itu mengkombinasikan antara mahabbah, cinta, kemudian khauf, takut dan roja, maka inilah mukmin yang muwahhid, yaitu ahlut tauhid. Allahumma akhrusna bi ainika allati la tanamu. Beliau kemudian menutup pembahasan dengan doa, ya Allah, jagalah kami dengan matamu yang tidak pernah tidur. Waknafna bi kanafika alladzi la yuramu. Dan tutupilah aib-aib kami dengan tutup darimu yang tidak akan pernah tercabut, yang tidak akan pernah terlempar. Artinya tutup itu kalau Allah sudah nutupi ya permanen, dia akan aman. Warhamna, dan cintailah atau sayangilah kami bi kudratika alaina, dengan kuasamu atas kami. Allah nahlaka yaitu inla tarhamna fanahlaka. Jika engkau tidak mencintai kami, maka kami itu akan binasa. Jadi kita sangat berharap Allah mencintai kita. Innaka sami'ud du'a. Sungguhnya engkau ya Allah Maha mendengar doa. Wa ahlu roja, dan engkau lah yang bisa memberikan pengharapan. In qata'a roja'u illa minka. Terputusnya roja, tidaklah terputusnya roja kecuali darimu. Anta hasbuna wa ni'mal wakil. Sungguh yang kaulah sebaik-baik penolong kami. Ya, kita bahkan urusan roja pun juga kita berharap agar Allah yang memberikan kita itu bisa tumbuh roja, bisa tumbuh khauf, bisa tumbuh mahabbah pada diri kita. Karena semua tergantung dari taufik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Ya Rabbi ma aqraba minka al faraja anta ar-raja'u wa ilaika al-multaja. Wahai Rabb, wahai Allah, tidaklah kelapangan itu yang mendekatkan kami kepada Engkau, akan tetapi Engkau lah harapan itu, dan kepada Engkau lah multaja, yaitu tujuan kita kembali. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira. Demikian yang kita baca pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah gerakkan hati kita untuk memaui, dan kita
menengok diri kita bahwa dengan segala yang Allah Ta'ala mudahkan, alangkah banyak kekurangan yang masih saja kita lakukan, dan kita perlu terus-menerus untuk memperbaiki diri kita seraya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat membaguskan diri kita, keluarga kita, keturunan kita, dan begitu pula kepada sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita, semuanya beserta keluarga mereka dan keturunan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan bertemu pada perjumpaan berikutnya, masih belajar tentang agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi